Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat dan tetap terpelihara dengan baik, bahagia dalam kasih Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 10 November 2021. Bacaan kita pagi ini dari Lukas pasal 13 ayat 7 demikian. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Sudah lama menunggu." Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang senang bercocok tanam, pasti pernah punya pengalaman seperti saya. Suatu saat saya dengan senang mendapatkan bibit terong ungu untuk ditanam di pot-pot. Dengan cepat bibit itu saya tanam. Singkatnya, bertumbuh subur, daunnya lebar-lebar. Saya sangat bahagia melihat pertumbuhannya, namun hingga daunnya mulai rontok satu persatu, tak juga berbuah, dan akhirnya saya cabut dan saya ganti dengan tanaman yang lain. Saudara-saudaraku, semua orang tak akan senang jika tanaman yang sudah dipeliharanya dengan baik tak menghasilkan apa-apa. Semua petani menanam tanamannya dengan harapan mendapat hasil. Namun tak sedikit petani yang akhirnya kecewa karena apa yang ditanam justru tak memberikan hasil. Tuhan Yesus pernah menggunakan perumpamaan pohon ara ini untuk mengajarkan kebenaran tentang pertobatan. Di negeri Israel, pohon ara sangat lazim dijumpai. Tuhan Yesus membuat narasi seorang petani pohon ara yang telah mengurus kebunnya dengan penuh kesabaran. Namun, petani itu akhirnya kecewa karena pohonnya tak dapat berbuah. Saudara-saudara, petani yang telah merawat 3 tahun pohon aranya biasanya sudah dapat menghasilkan buah. Namun aneh, pohon ara ini tak berbuah setelah 3 tahun. Bahkan sang petani setiap kali datang, 3 tahun berturut-turut, datang untuk melihat hasilnya. Semoga pohon ara ini sudah dapat berbuah. Namun hingga tahun ketiga tetap saja tak mendapatkan apa-apa. Lalu ia berkata, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Lebih baik ditebang saja. Percuma ia hidup, tak berguna apa-apa. Saudaraku, bayangkan bagaimana petani ini telah lelah dan mengeluarkan banyak tenaga untuk memeliharanya. Namun tujuan untuk mendapatkan hasil ternyata sia-sia. Itulah sebabnya ia menyuruh supaya pohon ini ditebang saja. Saudara, apakah artinya perumpamaan ini bagi kita? Manusia sebenarnya masih diberi perpanjangan waktu untuk bertobat. Waktu-waktu inilah adalah masa kesabaran Allah, terus merawat, memelihara, dan memberkati hidup kita agar kita dapat berbuah. Untuk dapat berbuah, kita harus mulai dari pertobatan. Menyerahkan hidup pada Kristus dengan sungguh-sungguh, sehingga Roh Kudus leluasa bekerja dalam hidup kita. Itulah sebabnya dalam Lukas pasal 3 ayat 8 ia berkata, "Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan." Saudara-saudaraku, Allah menghendaki semakin tahun kita semakin mengalami pertumbuhan yang baik. Buah-buah pertobatan adalah pertumbuhan karakter manusia lama yang penuh dengan dosa menjadi manusia baru yang semakin disempurnakan. Saudara sekalian, ia merindukan kita sebagai umat kesayangannya yang sudah dirawatnya dengan penuh cinta kasih, supaya kita hidup untuk memberi buah bagi banyak orang. Saudara, marilah kita menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kita yang menghasilkan buah. Sebagaimana pohon ara itu, buah-buah apa yang telah kita hasilkan? Kiranya menjadi perenungan tiap-tiap kita bahwa kita masih punya waktu. Allah masih menunggu kita. Allah sabar menantikan buah-buah pertumbuhan rohani kita. Saudara, buah apa yang telah kita hasilkan bagi orang-orang di sekeliling kita? Kiranya kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas tugas tanggung jawab kita masing-masing. Baik di tempat kerja,
di tengah-tengah keluarga kita, di dalam masyarakat dan pelayanan apapun yang kita lakukan. Kiranya semua itu kita kerjakan dengan cinta kasih, sebagai wujud buah-buah roh yang ada pada kita, sehingga banyak orang yang menikmati buah-buah yang manis yang lahir dari kehidupan kita. Allah tetap sabar menunggu buah-buah kita, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Tolonglah kami, ingatkanlah kami senantiasa bahwa tujuan kami hidup di dalam dunia ini adalah supaya kami memberikan buah. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan supaya buah-buah roh yang kami hidupi di dalam dunia ini semakin membawa banyak orang untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Bapa, ampuni kami karena acap kali dari perbuatan, perkataan hingga tingkah laku kami tak berbuah sebagaimana selayak yang Tuhan kehendaki. Kiranya Roh-Mu menuntun kami sehingga semakin hari kami semakin menghasilkan buah-buah pertobatan untuk memberkati banyak orang di sekeliling kami. Berkati hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan pada pagi ini, dimanapun mereka berada. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, supaya Engkau menolong kami, sehingga semakin hari kami semakin menghasilkan buah-buah manis bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami, dan segala sesuatu yang sedang terjadi atas umat-umat-Mu ini. Kami hanya percaya bahwa Bapa terus bekerja dalam hidup kami, menolong kami untuk menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini. Amin.